Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Lutfiana Dahayu dari Universitas Indrapasta PGRI, Prodi Arsitektur. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya dan teman-teman ingin mengajak kalian untuk mengunjungi Biro Arsitektur. Kalian penasaran? Yuk ikutin videonya. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di HRI 1 Building yang dimana akan ada Biro Arsitektur yang akan kita kunjungi. Ayo ikutin kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang channel kita sudah sampai di Delusion. Halo. Oke, teman-teman semuanya, jadi awal kita sudah jalan lewat jalan raya ya tadi. Kalian bisa lihat videonya dan di sini saya bersama Pak siapa Pak? Aku Fahmi Desrizal Mahdi dari Delusion. Oke, dari Delusion. Sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Co-founder. Oke Pak, sebagai pembukaan nih, saya mau sedikit Bapak untuk spill sejarahnya Delusion tuh kayak gimana gitu Pak. Oke, spill sedikit ya, takutnya panjang. Iya. Oke, jadi Delusion berdiri di 2013 as a consultant architecture and interior. So basically kita berpartner berempat. Awalnya ada Mas Ega, ada Mas Hesbi, ada Sunjaya dan saya sendiri Fahmi. Oke, berangkat dari situ kita try untuk mencoba ngebuat desain itu bisa dinikmati oleh orang banyak, which is kita punya visi waktu itu design for everyone. Jadi kita pengen arsitektur itu yang tadinya kebutuhan tertier, kebutuhan yang khusus lah ya, maksudnya untuk orang-orang yang memang memiliki ekonomi yang cukup, kita coba bawa ke everyone. Dengan catatan kita menyediakan arsitektur, konsultasi arsitektur untuk semua orang lah, supaya ya dunia ini berwarna dengan arsitek yang hebat, arsitek yang bagus, rumah-rumah yang bagus gitu. Kurang lebih gitu, berangkat sampai dengan 2013, 14, 15 lah ya, kita coba untuk ngasih warna di arsitektur Indonesia dengan cara iconic space for everyone. Jadi desain-desain yang ikonik untuk semua orang, baik itu bentuknya rumah tinggal, commercial building, interior maupun fungsi-fungsi lain. Berarti dari sekian banyaknya project nih Pak, saya mau nanya lagi. Kalau untuk mayoritasnya dari project tersebut tuh Delusion itu ngambil kayak hunian tinggal kah atau komersil kah atau dan lain sebagainya. Kira-kira apa tuh Pak? Basically mungkin project yang terbanyak yang kita jalankan saat ini adalah rumah tinggal, karena sasarannya memang lebih banyak market hunian kayaknya. Tapi mungkin nggak menutup kayak commercial building, interior building, terus retail, like F&B kayak gitu-gitu masuk juga. Tapi mungkin bisa dibilang 60-70% ya rumah tinggal. Berarti multi talent ya. Keren Pak, keren. Nah, kalau misalnya dari sekian banyaknya project nih Pak, mungkin Bapak udah tahu ya projectnya apa-apa aja. Misalnya dilihat dari rumah tinggal. Nah, menurut Bapak dari sekian banyaknya project rumah tinggal, apa yang paling menarik dan mungkin memang rumah tinggal itu ada filosofinya kah? Bisa tolong dijelasin Pak? Oke, kalau untuk project yang menarik, menurut saya, karena ini punya saya bisnisnya, jadi sebetulnya semua desain jadi menarik. Kenapa? Karena Delusion ngedesain sesuatu itu bukan dari bentuk atau dari warna, tapi dari pengalaman ruang dan dari kebiasaan si usernya. Jadi hampir semua project Delusion itu ceritanya beda-beda.
Jadi kalau ada yang nanya proyek apa yang paling menarik, menurut saya pribadi sih tergantung spesifikasinya. Apakah dari bentuk, dari cerita, dari warna, atau dari apa. Karena semuanya jadi menarik. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk filosofi nih Pak, misalnya ada satu project, projectnya itu dilihat dari bentuknya, mungkin memang Bapak tuh kan mungkin nggak bakal ngasal kan ya Pak, mungkin dari kebutuhannya atau seperti apa. Kalau misalnya memang ada diambil dari filosofi itu ada nggak sih Pak? Ada. Jadi pertama yang sudah pasti kita adopt itu green design. Hunian di tropis ini green design jadi satu buah alat untuk memecahkan masalah terkait penghawaan dan pencahayaan. Yang kedua ada yang namanya branding identity. Nah ini juga jurus ampuhnya Delusion untuk ngedesain. Branding identity itu artinya apa? Artinya adalah kita nge-brandingin siapa kliennya. Apakah dia pemain bola, apakah dia dokter, kita nge-brandingin. Dengan kita nge-brandingin, rumah itu genuine atau bangunan itu genuine, jadi punya dia, nggak ada yang lain. Gitu. Berarti, contohnya dari bentuknya mungkin, dari warnanya, atau dari area yang dia suka. Jadi nggak akan ada duanya. Gitu. Berarti bangunannya welcome sama usernya ya? Yes, harus. Betul ya Pak ya? Karena bangunan pada akhirnya bukan nge-serve tamu ya. Ini sering terjadi perbedaan pendapat. Karena buat Delusion, kita bangun rumah, yang harus kita serve adalah pemilik rumahnya, bukan tamu yang datang. Karena gitu. Memang suka banyak rumah-rumah kayak yang kalau menurut kita nggak bagus, tapi udahlah kan orang lain ngelihat gitu loh. Iya. Biar bisa dilihat sama tamu. Betul, gitu. Show off ya. Iya. Cuman buat apa show off kalau usernya juga nggak nikmat? Betul. Gitu. Iya. Oke, tadi kan udah sedikit tentang Delusion nih. Sekarang kita kembali ke kinerjanya Pak. Kan kalau misalnya saya sendiri mahasiswa ya, dan mungkin memang yang nonton itu bakal jadi mahasiswa juga. Dan untuk saya tuh pengen penasaran gitu Pak. Mungkin memang ada beberapa lain juga yang penasaran untuk proses desain tuh dari kayak awal sampai proyek selesai itu kayak gimana gitu Pak. Oke, kita bicara desain. Desain itu mungkin sedikit aku singgung di depan, ada yang namanya marketing digital. Jadi hampir sampai saat ini kita tuh nggak nyari proyek, tapi proyek yang datang. Lewat apa? Lewat showcase digital. Ada di sosial media like Instagram, mungkin ada di TikTok, dan mungkin ada di YouTube gitu ya. Jadi project datang dari sana. Nah setelah project datang dari sana, di Delusion biasanya ada yang namanya inquiry, agent inquiry. Tugasnya apa? Tugasnya itu ngefilter klien yang datang. Jadi misalnya ada klien A, B, C, 3 telepon Delusion, diangkat sama admin inquiry kita atau agent inquiry kita. Di kita sudah ada tuh list atau filter untuk membuat klien ini lanjut ke proses berikutnya atau berhenti sampai situ. Karena kan konsumen ada yang memang mau lihat harga aja, ada yang sudah serius. Nah, what if jika serius akan masuk ke tahap survei. Dari tim kita akan survei dan wawancara kita nyebutnya. Survei dan wawancara, lebih penting wawancara. Survei sebetulnya yang melihat tapak, melihat site sekitar dan surroundingnya. Kalau wawancara itu tadi, branding identity-nya yang harus didapat. Dari situ baru masuk ke proses denah. Kita masuk dari denah dulu. Jadi berangkat desain itu dari denah dulu, layout sudah lock, baru nanti masuk ke yang namanya 3D. 3D visual, 3D modeling, setelah itu baru rendering. Dari rendering masuk ke RAB, dari RAB baru ke gambar kerja. Di situ done. Berarti kayak sebuah hubungan aja kali ya Pak ya? Perkenalan, PDKT, pacaran. Betul. Berarti ada prosesnya lewat, ya? Dikat. Iya betul ya. Yang cuma penasaran aja udahlah tinggalin gitu Pak. Berhenti di depan. Gitu. Oke. Dari banyaknya proses nih Pak, mungkin kan tadi udah jelasin tentang proses-proses. Nah, kalau misalnya dapat klien yang kadang susah diajak komunikasi atau banyak halangan juga dia hadir, itu gimana tuh Pak untuk mengkomunikasikan
dalam permasalahan yang ada di antara biro tersebut dan klien. Pertama gini, klien datang ke Delusion atau ke biro arsitek, sudah dipastikan klien yang tidak mengerti tentang arsitektur. So, sebagai arsitek, wajib hukumnya kita untuk menjelaskan, menerangkan kepada klien dengan bahasa yang cukup awam. Bukan bahasa aneh, bukan bahasa alien, sehingga kliennya mengerti. Kalau kliennya belum mengerti, turunin sampai ke hal-hal atau istilah-istilah yang paling awam. Kayak kali kurang tambah bagi kan itu hal paling dasar. Nggak mungkin nggak ngerti. Tapi kalau bahasanya cantilever, bahasanya material, bahasanya kolom, bahasanya fondasi, itu kan hal-hal aneh. Biasanya dari Delusion dan tim akan menganalogikan ke hal-hal yang sederhana. Contoh, kolom, biasanya klien nggak tahu kolom itu apa, kita sebut dia sebagai tiang, kita gambarin, oh kekuatannya tuh ini, oh rumah itu bisa berdiri gara-gara itu. Jadi menurutku menjadi arsitek, desain bagus itu benar penting, tapi ada yang namanya komunikasi kepada klien itu yang cukup penting, karena itu menentukan deal nggak deal. Oke, betul ya. Berarti pegawai Delusion itu kayak bunglon ya Pak ya. Jadi dia hinggap di meja nih dia menyesuaikan. Harus. Terus hinggap di mana dia menyesuaikan. Dapat klien seperti apa harus menyesuaikan. Iya, betul. Nah, untuk tadi nih Pak udah cerita soal proses-prosesnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan kalau misalnya untuk mencapai proyek tersebut kan pasti ada tim-timnya tuh Pak. Nah, soal tim Pak, saya pengen tahu nih Pak, kalau misalnya pembagian tim itu seperti apa ya Pak? Kayak misalnya konsep siapa, terus gambar siapa, visual siapa, dan lain sebagainya itu siapa tuh Pak? Oke, kalau di Delusion stepnya gini, ada yang di depan namanya RM, ini Relation Manager. Tugasnya dia adalah dealing klien, bahasanya tuh jualan di depan lah ya, jualan ideas, presentasi, ngebuat klien tuh tertarik sama Delusion. Dengan catatan leads-nya udah masuk. Gitu, leads yang masuk, yang serius tadi yang mau disurvey, nah RM yang maju nih, si relation manager maju ke depan untuk presentasiin siapa itu Delusion, gimana cara kerjanya Delusion, berapa harganya Delusion, sampai dengan deal dengan Delusion. Tugasnya dia itu. Nah, pada saat sudah deal, masuk ke produk, di kita ada yang namanya engine. Engine tuh isinya ada desainer, baik itu arsitek maupun desainer interior, lalu ada 3D visual tim, jadi tugasnya ngerender, sama ada 2D tim, kerjaannya ngebikin gambar kerja. Tapi yang maintain ke klien cuma satu, si RM ini aja di depan dari mulai. Jadi dia yang buka pintu, dia juga yang nutup pintu terakhir. Gitu. Jadi sistemnya Delusion, kalau kerja sama Delusion, pasti kalian hanya ketemu dengan satu orang, si RM itu di depan. Dia yang akan bisa menyelesaikan apa maunya klien dan semua permasalahan klien. Dan biasanya RM ini lulusan arsitek, kalau nggak lulusan interior. Oke, berarti gitu. Banyak ya Pak ya timnya ya. Oke Pak, kalau misalnya untuk pendekatan arsitek nih, dari sekian banyaknya project Bapak tuh di Delusion ini sering menggunakan pendekatan apa tuh Pak? Oke, pertama pendekatan yang dilakukan adalah tadi branding identity. Pendekatan yang kita lakukan adalah kita ngobrol sama kliennya, kebutuhannya, apa yang dia mau. Yang paling penting, dreams buildingnya dia tuh kayak apa, dream house-nya dia kayak apa, terus user di dalam rumah itu ada berapa. Kalau ada 5, bolehkah kita 5-5-nya wawancara? Kalau nggak boleh, diwakilin 1. Itu key point untuk metodenya, supaya desainnya itu sesuai dengan yang kliennya mau. Berarti gimana user ya Pak ya? Yes, kita ngikut gimana user, bukan berarti kita ngikut apa mau user, bukan. User maunya apa, kita yang interpretasikan ke dalam desain. Bentuknya seperti apa nggak ada yang tahu.
Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak set pasti kan punya kondisinya atau ciri khasnya masing-masing ya pada setiap set. Kayak misalnya kontur tanahnya seperti apa dan cahaya matahari seperti apa. Nah Pak, itu seberapa pengaruh sih Pak dalam desain tuh kalau misalnya kondisi site itu? Menurut saya sangat berpengaruh si kondisi site. Kenapa? Kondisi site yang kita perhatikan atau kita analisa ngebuat apa yang kita desain sebetulnya. Contoh, kalau kalian ngedesain rumah di pemukiman padat yang sekitar site-nya itu bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan 4 lantai, 3 lantai, terus di sana bisingnya cukup banyak gitu ya. Desain harus bisa memecahkan masalah itu di mana klien masuk rumah harus tetap tenang, bisa tidur nyenyak tanpa terganggu hal-hal tersebut, baik dari visual, baik dari suara, atau dari cahaya. Itu sangat penting menurutku. Jadi survei di Delusion itu kurang lebih selain mengukur tapak ya juga melihat circle dari si site itu kurang lebih radius mungkin sampai 1 kilometer kali. Ada apa di situ? Jadi bisa lihat site sini sekelilingnya tuh apa. Oke, aksesibilitas. Akses juga termasuk. Oke Pak. Gitu. Oke, berarti analisis set baru ada respon desainnya. Betul. Oke Pak, kalau misalnya untuk project nih, tapi di lingkungan sekitar tuh dia masih menerapkan budaya-budaya lokal. Nah itu gimana tuh Pak saat perancangan atau Delusion itu masih menerapkan atau mengikuti budaya lokal di lingkungan tersebut atau seperti apa? Itu sebetulnya menurutku depends on siapa kliennya. Kalau kliennya dia private, lalu memang ada indikasi mau memakai budaya sekitar, kita bisa olah. Tapi kalau enggak, key pointnya justru kebutuhan private si klien yang menurutku yang harus di akomodir daripada budaya sekitar. Oke. Oke Pak, sekarang kita beralih ke teknologi atau komunikasinya nih Pak. Nah, kan kalau misalnya untuk mempresentasikan nih Pak, pasti kan harus ada alat apa yang digunakan gitu. Nah, biasanya kalau Delusion itu menggunakan apa tuh Pak, biar presentasi itu tersampai gitu? Kalau regular project, which is klien yang reguler, biasanya kita cuman rendering visual, reference, sisanya memang keahlian berkomunikasi. Menurutku itu. Beda cerita kalau kliennya big corporate. Big corporate itu means kalian presentasi di depan lebih dari 5 orang, lalu kalian harus mengimpress mereka. Mungkin rendering di plus tambahan video menurutku juga jadi satu buah key point atau equipment yang bisa ngebuat presentasi kita bagus. Tapi balik lagi, mau big corporate maupun private, arsitek menjelaskan atau bahasa komunikasi si arsitek itu yang paling penting. Jadi jangan mendewakan alat, which is rendering atau video, karena banyak arsitek hebat yang hanya bicara saja bisa mengimpress banyak orang. Jadi teknik komunikasi menurutku buat arsitek kayak kebutuhan yang sangat penting sih. Oke, berarti paling unggul teknik komunikasi ya. Tapi 3D dan visualnya juga jangan dilupakan ya Pak. Yes. Oke Pak, kalau misalnya untuk marketing digital nih Pak, apakah Delusion ini tuh aktif untuk memanfaatkan media digital untuk mempromosikan proyek-proyeknya atau seperti apa Pak? Sangat. Jadi itu menjadi alat yang mungkin alhamdulillahnya sampai hari ini kita nggak perlu cari klien. Karena klien yang datang ke Delusion lewat showcase digital yang kita punya. Dengan cara mungkin kita nge-share project yang memang kita sudah selesai, atau kita nge-share tips and trick tentang arsitektur, atau kita nge-share tentang material. Jadi marketing digital jangan selalu di labelkan jualan selalu. Memang endingnya pasti jualan, tapi materi apa yang dituangkan di sana itu juga menurutku jadi satu buah kekuatan dan key point buat branding brand itu sendiri. Memanfaatkan media digital ya Pak. Yes. Ya.
Oke Pak, tadi kan tentang biro-biro nih, sekarang saya mau menanya tentang pengalaman personalnya Bapak. Nah, selama berkarir nih Pak, dalam dunia arsitektur, nah, untuk tantangan terbesar tuh terhadap Bapak sendiri tuh apa tuh Pak? Tantangan terbesar buat saya pada saat ngelit delusion atau apa? Iya, dalam berkarir di dunia arsitektur. Oh, dalam berkarir di dunia arsitek. Iya. Tantangan terbesarnya adalah harus selalu bisa menyajikan ide-ide fresh buat klien-klien yang datang. Kenapa harus fresh? Karena tiap dekade kan berganti, teknologinya juga berganti, lalu trennya juga berganti. Nah, yang harus dilakukan oleh Delusion dan tim adalah, atau saya sendiri pribadi adalah harus tetap up to date ya, akan solusi-solusi yang ada, material yang ada, atau bahkan ide-ide yang ada. Yang mungkin ide yang terdahulu kalau direalisasikan terasa kayak ini berlebihan gitu ya. Mungkin di saat ini jadi biasa aja. Entah dari bentuk, entah dari warna. Karena tren berganti selalu kan. Selalu mengikuti tren berarti. Iya, dan jangan lupa detail arsitektur tetap jadi key point. Oke Pak, kalau misalnya untuk dari berbagai Bapak project atau praktik sehari-harinya, apakah Bapak itu pernah mengalami kesulitan komunikasi kepada klien atau tidak Pak? Kalau sekarang ini mungkin udah enggak kali ya. Dulu mungkin iya. Lebih ke arah di awal dulu waktu 2013-2014, di mana kalau dapat klien yang memang orang luar ya, orang asing, nah itu menjelaskan atau menceritakan tentang detail arsitektur untuk mereka tuh hal yang cukup sulit untuk dimengerti oleh mereka. Bukan tentang bahasanya, tapi tentang analoginya, tentang interpretasinya. Itu sih. Tapi kalau yang sekarang sih udah ya, mengingat project-projectnya juga sudah lumayan banyak, lalu juga sudah bekerja sama dengan beberapa kali korporasi luar negeri, harusnya nggak ada masalah. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir Pak dari kami. Yang pertama nih, kalau misalnya ini Pak, saya mau minta saran nih untuk dari Bapak untuk para mahasiswa arsitektur untuk melanjutkan ke jenjang pekerjaan tuh saran menurut Bapak apa? Oke, yang pertama cepat-cepat lulus. Karena serunya arsitektur tuh di luar. Satu. Yang kedua, arsitektur tuh luas. Jadi kalau kalian suka arsitektur, tapi unfortunately kalian juga bukan orang desain atau desain yang kuat, itu banyak bidang-bidang arsitektur di dalamnya yang bisa kalian jajaki dan cukup seru gitu. Jadi pengalaman saya dulu di kuliah sampai dengan hari ini, ternyata arsitektur itu luas. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian gift-nya bukan di mendesainnya atau bukan mengkonsepnya. Tapi saya yakin kalau kalian punya ketertarikan arsitektur tapi tidak punya gift langsung mendesain, kalian cari. Karena turunan dari arsitektur tuh banyak yang bisa kalian masukin. Jadi pertama kosongin gelasnya. Gelasnya jangan ditutup. Means mindset kalian jangan ditutup kalau kalian desainer atau kalian pengen jadi desainer, ternyata realitanya kalian bukan desainer. Bidang lain banyak di dalam arsitektur yang bisa kalian jajaki. Jadi jangan berkecil hati dan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke, berarti cepat-cepat lulus ya. Cepat-cepat lulus. Cepat-cepat lulus tuh. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Untuk seberapa pentingnya sih Pak untuk pekerja arsitek digunakan dalam pembangunan gitu? Kan kadang apalagi kalau misalnya masyarakat gitu Pak, kayak bikin rumah ya udahlah bikin aja gitu ke tukang borongan, nggak ada nih pekerja arsitekturnya yang melibatkan dalam pembangunan rumah itu. Nah itu tuh seberapa penting sih Pak peran pekerja arsitek? Oke, jujur setelah pandemi, opportunity arsitek dan interior tuh besar. Karena makin kesini material semakin murah, makin kesini media informasi makin bisa dijangkau seluruh kalangan dan bebas, sehingga arsitektur dapat imbas bisa dikenal lebih banyak orang.
Kalau ditanya seberapa penting, jadi penting. Kenapa? Karena sekarang coffee shop yang bentuknya booth aja didesain. Masa rumah kalian nggak didesain? Gitu. Masa ruang pribadi kalian nggak didesain? Dengan era yang semakin mudah, harusnya arsitek jadi makin penting dan opportunity market arsitek jadi makin besar. Oke Bapak. Berarti kalau misalnya kalian mau desain rumah ke Delusion ya berarti ya? Boleh. Boleh nanti ketemu bapaknya, asik kok. Oke Bapak, tadi adalah pertanyaan terakhir dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, saya dan teman belakang layar saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya. Dan semoga saya dan teman-teman belakang layar saya dan penonton juga nih mendapatkan manfaat dari wawancara tadi ya. Semoga bermanfaat. Oke Bapak, berarti cepat-cepat lulus ya? Iya. Cepat-cepat lulus. Bukan berarti berhenti ya? Iya. Bukan berarti ngasal juga. Oke, berarti perlu ilmu juga dalam perjalanan ya? Benar. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Dadah dulu Pak. Terima kasih. Sudah? Oke. Karena semakin kecil space-nya, semakin susah ngedesainnya. Oke. Ini beberapa contoh karya Delusion yang sudah terdesain dan sudah terbangun. Unik ya Pak ya? Ini agak delay. Lihat dari ini coba. Nah, lihat luas areanya berapa coba? 70 meter persegi. Jadinya kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena yang tinggal ada 2 keluarga. Satu kakaknya sudah menikah dan punya anak, satu lagi adiknya belum menikah dan belum punya anak. Sudah pasti lah ya belum punya anak. Iya. Belum menikah. Yang messing yang kecil tuh buat adiknya, yang besar tuh buat kakaknya. Jadi mereka punya tanah yang segitu-gitunya dan itu di dalam gang. By the way, saya di Ciledug. Jadi jendela itu kalau dibuka ya ketemu orang jalan. Tapi bentuknya bisa kayak gitu. Box, just box. Ya kalau kalian SketchUp pernah pakai ya? Iya. Ya ini cuma di SketchUp gitu doang. Kasih jendela. Cara gambarnya, tapi di balik itu ceritanya beda gitu. Jadi buat kita bentuk itu akan terjadi dengan sendirinya kayak begini. Tapi cerita di baliknya yang ngebuat rumah ini punya value. Dari rumah ini mejeng di sosial media, project serupa datang ke Delusion mungkin hampir 200. Kenapa pada akhirnya masuk ke Delusion hampir 200? Karena ngebangunin orang-orang yang tadinya nutup mimpinya. Kan rumah sepotek begini, rumah 70 meter persegi dibagi 2 pula. Itu satu box ya masing-masing 4x4 kalau nggak salah. 4 meter kali 4 meter terus di stacking. Pada saat ini keluar dan ini jadi dan ini ditinggalin, jadi banyak orang-orang yang tadinya mimpi bikin rumah dikubur jadi dibuka lagi, jadi ngubungin lagi gitu. Itu yang aku sebut value. Keren nggak? Keren. Value Keren gitu. Banget ini. Kayak gitu. Jadi nggak melulu harus marmer, jarang ya. Kecuali sister company kita nih. Iya. LD ini kan gitu. Itu semua acian, kamprot, cat putih, sama pohon. Tadi kalau aku cerita green design, rumah ini walaupun box kayak gitu, void udaranya tetap ada tuh dari sini. Iya. Dan tanamannya di dalam rumah. Sirkulasi lancar walaupun di permukiman padat ya Pak. Betul. Terus apa? Materialnya material sederhana. Tuh. Lalu ini flow. Ini yang ngebuat Delusion cukup viral. Karena project ini kita masukin ke Arch Daily
menang di hunian kecil. Dan kita berempat partners ngambil piagamnya di New York gara-gara rumah ini. Oh, A+ Award. Yes, itu tahu. Iya, saya searching tadi. Oh, dia searching. Oh ya, ini dia barangnya. Iya, sama yang tadi ya, The Twin. Yang tadi juga. Iya. Keren-keren. Nah, sebetulnya duluan ini kita bangun. Ini di build-nya 2015, which is Delusion 2013. Selesai 2016. Nah, kebiasaan Delusion juga udah jadi kayak gini, kita foto pakai profesional. Supaya yang nikmatin bukan cuma kliennya, bukan cuma kita-kita orang doang. Tapi netizen yang budiman juga bisa melihat. Dengan foto yang proper. Nah, ini penting. Pada saat kalian konten dan ngebagiin karya keluar, pastikan perfect di mata kalian dulu. Kalau menurut kalian jelek, jangan pernah diposting. Means-nya itu. Jadi kenapa pada akhirnya pakai fotografer profesional. Nah, rumah ini yang bikin dia unik adalah ini dia. Rumah ini tuh split level. Jadi setengah, bukan gaya-gayaan, tapi menyelesaikan kebutuhan ruang yang cukup banyak di lahan yang kecil. Kalau rumah stacking biasa mungkin cuma dapat 2 kamar. Kalau ini bisa dapat 1, 2, 3, 4 plus 1. Dengan cara dia naik setengah, turun setengah. Terus pada akhirnya nyiptain void yang segini besar, lalu di atasnya aku sambut pakai kaca untuk cahaya matahari masuk. Jadi setiap siang hari nggak perlu pakai lampu. Hemat listrik. Terus kalau kalian lihat yang sebelah situ, rumah ini lebarnya cuma, lebar depannya itu 6 meter benar. Yang kita pakai jadi bangunan hanya 5 meter. Sisa sebelah sananya itu untuk ventilasi dan semua kamar kita arahin ke sana. Jadi semua kamar di rumah ini punya jendela. Walaupun kanan kirinya pemukiman padat. Itu. Ini juga. Mungkin aku pick aja ya, tidak perlu semuanya karena ini ada puluhan. Iya. Masih banyak ya. Dan ini kalau tadi kalian nanya gimana cara jualannya, aku jualan pakai ini. Jadi sebelum pada akhirnya aku duduk di meja manajemen, ya aku juga jualan. Jadi aku bilang tadi dari mulai kalian jago ngedesain sampai ada yang menghargai desain kalian dan percaya, itu beda cerita. Nah, itu yang kenapa pada akhirnya aku bilang dia cepet-cepet lulus. Supaya nyelesain masalah yang di depan ini dulu nih. Kalau kalian udah dipercaya sama orang, udah. Kenapa harus cepat-cepat? Karena ini nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang neriakin, dan nggak ada yang ngasih tahu kalau waktunya udah habis. Cuman diri kalian sendiri aja, tinggal malas atau enggak aja. Gitu. Nah, kita mulai itu di 2013. Bisa dapat klien yang cukup bagus dan cukup repeat di 2014 ke 15. Dari 2016 ke sana gara-gara rumah ini sampai dengan 2026 ini, which is 10 tahun ya. 2016 ke 2026 kita nggak pernah nyari klien yang datang. Bahasanya saya dulu jadi nih ada grup yang namanya jadwal survei. Tuh masuk arsitektur sumber Delusion IG itu lokasi. Satu hari ini kemarin ya. Kemarin tuh ada 1, 2, 3, 4 project yang masuk. Kita nggak ngapa-ngapain. Itu power of etalase digital tadi. 4 ini kalau yang sudah masuk sini berarti sudah mau disurvei. Jadi tinggal atur jadwal 1 minggu. Kalau ini deal 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Sudah 200 juta. 1 minggu ya? 1 minggu. Paham ya? Iya. Dari sini jadi pengen jadi arsitek ya? Jangan, susah. Jangan susah. Oke, jadi apapun bentuk dan apapun bisnisnya, yang susah tuh di depan. Create, bikin pondasi, ngeyakinin. Makanya buru-buru lulus. Jangan dilama-lamain kuliahnya. Pacaran boleh, jangan jangan terenyuh. Jualan boleh. Karena yang 2 ini doang sih menurut saya yang di kuliah tuh yang jadi yang jadi racun.
pacaran sama jualan. Kalau udah ketemu duit duluan pasti malas kuliah. Kalau pacaran yang lebih getol pasti malas kuliah. Ya boleh dijalanin aja, tapi jangan lama-lama kuliahnya. Kalau 4 tahun ya 4 tahun, keluar deh, buru-buru keluar. Karena mendingan kalian rusuhnya tuh di dunia kerja, supaya nyelesain yang tadi ini gitu. Dan itu nggak banyak orang tahu dan nggak ada di kurikulum manapun, based on experience. Jadi kalau dirasa nggak apa-apa gue main-main, nanti kan gue kerja gini-gini. Ya kalau memang kalian mau cuman di drive by takdir ya monggo. Tapi kalau kalian mau ngeplan rencana kalian ya diatur dari sekarang dari semester 2. Nanti kalian ada penjurusan gitu-gitu kan. Nah menurutku dari semester 2 udah harus tahu apa yang kalian suka. Karena kebanyakan mahasiswa nggak cuma arsitektur, dia nggak tahu apa yang dia suka. Jadi ikut aja. Oh nilai berbicara suka biologi, ya ikut biologi, ternyata gagal, ya kan? Iya. Itu yang aku sebut drive by takdir. Kenapa begitu kalau bisa milih? Iya, iya. Nah, konsekuensinya milih harus ada usaha di depan yang cukup keras. Itu. Jadi kalau memang pengen jadi arsitek yang apa? Yang mana? Kalau tadi bahasanya maksudnya saya apa sih kok arsitek banyak banget turunannya di bawah? Cari di bawah. Cara gampangnya arsitek tuh kolaborasi sama siapa aja. Ada teknik sipil, ada teknik elektro, ada teknik landscape mungkin. Ada material, ada kontraktor, ada manajemen konstruksi, ada klien, ada investor, banyak. Kalian tuh sentral. Dan di proyek, leadernya tuh kalian. Bayangin kalau kalian AEO ngobrol ya. Terus public speakingnya terbata-bata. Atau pucat. Itu harus dilatih. Kalau ternyata udah dilatih dan kalian nggak bisa dan nggak happy, jangan dipaksa. Mungkin kalian orang back engine. Jadi gitu. Percayalah, Allah nyiptain makhluk nggak mungkin nggak punya keahlian. Jadi jangan drowning di dalam kegagalanmu sendiri. Kalau kalian gagal di satu bidang, cari bidang lain. Bukan cari bidang lain, cari cara lain. Kalau cari cara lain juga nggak bisa di bidang itu, 3 kali, ya berarti kalian geser bidang. Jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya apa yang kamu mau belum tentu baik untuk kamu. Tapi yang ditentukan Allah mungkin lebih baik. Tapi apa yang menurut kamu jelek, bisa jadi nggak jelek. Cari tahu sendiri. Oke, dah, kurang lebih itu. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak.